Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel ya agak-agak pedas sedikit lah. Jadi sekarang kita akan coba ulas sedikit, yaitu masalah vaksin. Nah, ini ada yang namanya vaksin booster. Jadi vaksin booster ini dari awalnya sebetulnya saya baca di beberapa media, ada beberapa pendapat ini sebetulnya dibutuhkan untuk mencegah varian Omicron. Nah, ini yang sebetulnya disediakanlah vaksin yang namanya vaksin booster ini. Tapi apa kenyataannya di lapangan? Kita lihat prediksi pemerintah yang pernah dikatakan oleh seorang Luhut Binsar Panjaitan waktu itu bahwa puncak dari varian Omicron ini akan terjadi di Februari atau awal Maret. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, itu semua tak terjadi. Jadi varian Omicron ini sepi-sepi saja. Rumah sakit sepi semua. Jadi tak ada lagi. Nah, inilah yang menjadi tanda tanya besar bagi kebetulan saya sebagai masyarakat biasa. Sekarang kita lihat sudah mulai terjadi ramai. Kalau saya ibaratkan ini ada sedikit pemaksaan lah oleh pemerintah supaya dilaksanakanlah vaksin booster ini atau vaksin yang ketiga. Nah, kita lihat sekarang ada juga pihak dari kepolisian stop para pengendara dan disuruh untuk vaksin booster. Nah, jadi ada beberapa pendapat mengatakan ini seperti ya dipaksakanlah supaya masyarakat bisa divaksin booster ini namanya. Jadi saya kebetulan bertanya juga lah pada diri saya ini sendiri, sebetulnya pemerintah ini ngerti nggak apa yang sebetulnya dialami oleh masyarakat ini sekarang ini, apa yang betul-betul dialami oleh rakyat ini sekarang ini. Nah, saya dari awal sudah saya katakan, berkali-kali pernah saya katakan di channel saya ini, kalaulah penyakit atau virus corona itu tidak begitu berat masyarakat menghadapinya. Sebab masyarakat sudah tahu bahwa virus corona itu cuma gejala-gejalanya batuk, pilek, sakit tenggorokan, hilangnya indera penciuman, panas tinggi, kelelahan, cuma itu hal biasa. Nah, yang membuat kita bertanya adalah virus ini di mana asalnya? Kan sudah jelas bahwa virus corona ini atau varian Delta itu berasalnya dari Cina sana, dari kota Wuhan, pusatnya di sana. Nah, kalaulah pusatnya di sana, tentu yang menderita orang di sana. Kok sekarang kita yang semakin menderita oleh virus ini, sedangkan di pusatnya sudah aman-aman saja. Tengoklah, orang kegiatan sudah biasa, sudah mulai lepas masker. Nah, kita lihat sekarang masih sibuk saja. Vaksin 1, 2, sekarang sampai vaksin ketiga. Itu saja yang disibukkan. Nah, jadi masalah masyarakat ini bukan di situ. Masalah masyarakat sekarang ini adalah penyakitnya di mana nih ya? Di pikiran sekarang. Pikiran bagaimana kelangsungan hidup, pikiran bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, itu yang dipikirkan oleh masyarakat sekarang. Tentu adalah masalah ekonomi keluarga. Nah, tadi sudah saya katakan, kalaulah hanya virus corona ini tak semenderita ini masyarakat, kalaulah gejala-gejalanya ditimbulkan seperti saya katakan, yang saya katakan tadi, yang menjadi parah betul adalah masalahnya adalah masyarakat kena lagi satu virus. Itulah pernah saya katakan yang namanya virus ekonomi.
yang merusak semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, sampailah ke sini, ke pikiran masyarakat. Nah, inilah yang harus diobati oleh pemerintah. Bagaimana cara mengobatinya? Penuhlah kebutuhan masyarakat. Nah, harga-harga pokok jangan mahal, dapat terjangkau oleh masyarakat. Jangan ditambah beban lagi masyarakat dengan vaksin inilah, dengan vaksin inilah, dengan vaksin inilah, dengan varian inilah. Jangan dibebani lagi. Sekarang lebih baik pemerintah itu fokus kepada ekonomi. Lihatlah, masalah minyak goreng saja sampai sekarang nggak selesai. Nah, itulah menjadi beban di pikiran masyarakat sebetulnya. Nah, itulah menjadi penyakit. Bukan virusnya. Virus itu sudah selesai, nggak ada lagi. Masyarakat sudah patuh semua. Kenapa? Karena masyarakat sudah patuh pada apa yang dibuat oleh pemerintah. Tetap menjaga protokol kesehatan semuanya. Nah, kan terbukti sekarang. Mana varian Omikron itu? Nggak terjadi. Nah, tiba-tiba masyarakat disuruh lagi untuk vaksin booster. Nah, besok ini apalagi sudah keluar pernyataan dari Presiden. Masyarakat kalau mudik harus sudah di booster, sudah divaksin 3 kali, vaksin 2 kali ditambah satu kali, itu vaksin booster namanya. Nah, apakah itu tidak menambah ini pikiran masyarakat lagi? Jadi sudahlah pemerintah ini, jangan dibebani lagi masyarakat dengan hal-hal yang tidak benar begini. Lebih baik pemerintah beri semangat kepada masyarakat untuk fokus pada memperbaiki ekonomi. Sekarang penyakit yang dalam masyarakat adalah penyakit ekonomi, karena kebutuhan pokok yang harganya begitu melambung. Nah, apalagi selama kemarin ini kita sudah disibukkan oleh namanya PPKM yang menyebabkan masyarakat begitu menderita. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, kita heran. Nah, pusat virus itu bukan di negara kita. Pusat virus itu di negara lain. Jadi seharusnya pusat itulah yang semakin parah, yang makin menderita sebetulnya, bukan kita. Nah, satu lagi, varian Omikron nih, dari mana asalnya? Ini sudah terdeteksi waktu itu, setahu saya baca di media, adalah di negara Afrika. Nah, kok kita yang sibuk sebetulnya? Nah, akhirnya apa? Alhamdulillah, Allah Maha Besar, gak terbukti sampai sekarang yang namanya varian Omikron itu. Gak sedasat yang diceritakan oleh pemerintah akan terjadi prediksi puncaknya di Februari awal Maret. Gak ada itu sampai sekarang. Nah, jadi sekali lagi saya katakan kepada pemerintah, terutama pemerintah Pak Jokowi ini, jangan ditambah lagi beban pikiran masyarakat. Fokus pada perbaikan ekonomi. Harga-harga harus terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah harus tegas untuk mengatur bahan pokok, harga-harga bahan pokok. Itu diatur oleh pemerintah, jangan diatur oleh pasar. Nah, contoh sudah ada, yaitu masalah minyak goreng yang sampai sekarang pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikannya. Jadi cukup sekian dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.